Sobat Wafa yang lagi bekerja di tempat kerja atau yang lagi di rumah, selamat pagi semuanya. Baik, hari ini untuk memperingati Hari Gizi yang jatuh pada tanggal 25 Januari 2021, RS Wafa Husada telah mengundang salah satu pakar nutrisionis, Ibu Duana Fitri Adamsari SGizi. Beliau merupakan kepala instalasi gizi RS Wafa Husada. Nah, hari ini untuk temanya yaitu remaja sehat bebas anemia. Kita undang dulu Ibu Duana. Halo Ibu, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bu Duana hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik Ibu. Boleh dong Bu mengucapkan, ini kan Hari Gizi Nasional kemarin sih. Nah, untuk teman-teman sahabat Wafa, boleh mengucapkan selamat Hari Gizi dari nutrisionis kita. Iya, tanggal 25 Januari kemarin itu kan memang kita peringati sebagai Hari Gizi Nasional ya. Saya ucapkan selamat Hari Gizi Nasional yang ke-61. Kali ini bertemakan remaja sehat bebas anemia dengan slogan gizi seimbang, remaja sehat, Indonesia kuat. Oke, baik. Terima kasih Bu Duana. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti boleh langsung saja mengirimkan pertanyaannya, biar nanti bisa langsung dijawab oleh Bu Duana. Namun sebelum itu kita ingatkan bahwa kita akan mengadakan punya hadiah spesial untuk sahabat Wafa nanti di akhir live kita, yaitu mereka yang bisa menjawab pertanyaan dari kita. Nah, bisa disimak dengan baik materi yang akan disampaikan oleh Bu Duana. Begitu ya teman-teman. Dan ini juga penting, kenapa sih tema tentang remaja sehat bebas anemia ini penting? Nanti kita akan bahas tuntas, dan untuk para remaja kita atau mungkin calon ibu yang akan nantinya punya seorang remaja, putri atau putra remaja, bisa disimak dengan baik materi berikut ini. Baik Bu Duana, langsung saja. Boleh dijelaskan secara singkat mengenai mungkin makna Hari Gizi Nasional ini, Bu? Mengapa momentum ini penting untuk kita peringati? Oke, peringatan Hari Gizi Nasional ini berawal sejak awal kemerdekaan ya. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar sadar gizi, pentingnya kita untuk mengolah gizi yang seimbang seperti itu. Dan setiap tahun ini temanya itu penuh makna gitu ya. Dan tahun ini itu temanya adalah remaja sehat bebas anemia. Dan di masa pandemi yang COVID ini, tema ini merupakan sebuah komitmen bersama dari semua lapisan elemen bangsa untuk memperbaiki gizi masyarakat, terutama untuk remaja putri bebas anemia. Oke, baik Bu. Berarti ini salah satu bentuk perhatian ya, salah satunya pemerintah juga ya terhadap remaja kita ya Bu ya. Nah, untuk kenapa sih Bu kita perlu memperhatikan kandungan gizi dari makanan atau minuman yang kita konsumsi? Adakah mungkin efek jangka panjangnya di kemudian hari Bu? Seperti apa Bu Dira? Ya, karena kalau kita ingat slogan itu, what you eat, it's your medicine. You are what you eat. Jadi, kamu ini adalah apa yang kamu makan. Jadi, pentingnya sekali kita menyadari gizi, sadar gizi apa yang kita makan, itu akan berimbas nantinya. Baik pada saat ini, kondisi saat ini, dan juga untuk kondisi mendatang. Jadi, untuk maintenance kita, dan juga untuk pencegahan. Baik pencegahan. Jadi dia bersifat preventif gitu ya. Maka kita penting sekali menjaga pola makan. Oke? Halo Bu? Ya. Oke. Kak pending sebentar. Halo Mbak Salih. Halo Ibu.
Oh iya, Ya, halo, bisa ya. mendengar suara Salis? Oke, bisa. Oke, baik. Boleh dilanjutkan, Ibu? Boleh, silahkan. Mm-mm. Oke, itu mungkin salah satu bentuk pencegahan atau preventif ya untuk kehidupan kita Ya, di masa betul. mendatang juga. Nah, setelah itu Bu, kita masuk menguliti mengenai tema Hari Gizi Nasional itu sendiri, yaitu remaja sehat bebas anemia. Menurut Ibu itu apa ya? Kita kan mungkin sudah mendengar anemia, namun kita tidak banyak tahu seperti apa anemia dan bagaimana itu bisa dibantu menjelaskan seperti apa, Bu? Oke, anemia ini adalah suatu kondisi tubuh kekurangan sel darah merah sehat atau hemoglobin. Mm-mm. Akibatnya, organ di dalam tubuh ini tidak mendapatkan cukup oksigen, sehingga tidak bisa berfungsi secara optimal. Akhirnya akan menimbulkan dampak gejala seperti letih, lesu, lemah, lalu juga sulit berkonsentrasi seperti itu. Oke. Berarti salah satunya itu kekurangan oksigen gitu ya, Bu ya? Itu dampak dari Oh ya, anemia dampaknya dari seperti itu. anemia itu Ah, sendiri. oke. Baik. Ini kita sudah membuka banyak, ini Bu, kemarin sudah buka pertanyaan dari teman-teman, sudah banyak yang bertanya. Di sini Sali sudah punya catatannya. Salah satunya dari Edwinda Anggra ini. Kira-kira penyebab anemia itu seperti apa, Bu? Dan pertanyaan ini sama dengan pemilik akun Faizatul. Apa salah satu faktor penyebab anemia? Seperti apa, Bu Dona? Iya. Secara garis besar itu penyebab anemia itu dikarenakan yang pertama produksi dari sel darah merahnya yang kurang. Mm-mm. Lalu yang kedua bisa karena kehilangan darah dalam jumlah yang besar. Mm-mm. Lalu yang Contohnya, Bu, ketiga seperti apa, Bu? contohnya Uh, contohnya kalau kehilangan darah secara berlebihan itu pada saat menstruasi yang berkepanjangan atau pada sakit perdarahan di saluran pencernaan, sakit wasir seperti itu. Oke, baik. Atau juga kalau trauma secara misal kecelakaan itu yang kehilangan dalam darah dalam jumlah yang besar dengan waktu yang singkat seperti itu. Lalu yang ketiga juga bisa dikarenakan hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Biasanya ini dikarenakan faktor genetik seperti itu. Oke, itu salah satu dari banyak faktor penyebab anemia itu sendiri ya, Bu ya. Betul, betul. Berarti tidak hanya satu penyebab saja, tapi banyak sekali multifaktor. Ya, dan yang paling umum itu penyebab anemia itu memang dikarenakan defisiensi zat besi. Uh, Hmm, tadi itu adalah salah satu faktornya ya. Maka nanti akan berimbas juga untuk uh, pengobatannya atau penanganannya. Jadi kita ketahui dulu penyebab anemia itu apa. oke, baik. Ini Bu, melanjutkan pertanyaan dari Dianda Wamdito. Bagaimana cara yang tepat dan ampuh mengatasi anemia? Nah, ini juga sama nih pertanyaannya dari Mbak Wahida underscore Wahyunita. Cara mengatasi anemia, Bu. Ya, yang pertama kita harus ketahui dulu penyebab dari anemia ya, karena Mhm. penyebabnya tadi kan ada banyak. Kalau misalnya penyebabnya itu dikarenakan kekurangan zat besi, nah itu uh, salah satu caranya ya memang kita harus mengatur pola makan kita, makanan yang uh, yang makan makanan yang bervariasi dan beragam dan yang memiliki sumber zat besi yang tinggi. Contohnya ya bisa seperti dari makanan hewani, dari daging merah, daging sapi, dari unggas, bisa dari daging ayam, telur, susu, produk turunannya, seperti itu. Wah, oke oke. Ah, ah, Itu berarti karena salah satunya. ya, Hmm? karena sumber sumber utama zat besi itu memang yang penyerapannya itu lebih baik itu adalah dari uh, golongan hewani. Jadi penyerapannya dia lebih baik gitu. Kalau dari golongan nabati, misal dari sayur-sayur, Hmm? bisa sayuran yang berwarna hijau gelap gitu ya, misal seperti bayam, brokoli, itu juga salah satu sumber dari zat besi. Akan tetapi karena di dalam kandungan
sayur itu juga banyak seratnya, jadi proses penyerapannya itu tidak sebanyak dari golongan hewani. Oh, seperti itu. Juga karena Ya, ada seratnya itu tadi, Bu ya. betul. Oke, baik. Ini Bu, sayur bayam bisa nggak ya, Bu? Ini ya, tadi ada yang tanya, Wahida. Bisa, Mbak bisa, Wahida. bisa, Bisa, Bu ya? Bisa, Mbak bisa. Wahida. Kemudian ini Bu, ada dari M. Fajar Dewi. Mbak, ada pelakuan gizi khusus pada anak dengan anemia. Mungkin ini lebih ke sekarang penanganannya seperti seperti pada anak yang mengalami anemia gitu, Bu. Oke, penanganan gizi untuk anak yang anemia memang untuk anak-anak ini kita harus lebih perhatikan ya. Hmm? Dia membutuhkan banyak zat gizi untuk pertumbuhan, perkembangan. Nah, untuk penanganan dari anemia kita harus memperhatikan asupan makannya. Hmm? Biasanya kan memang anak-anak lebih suka jajan, lebih suka makanan yang diolah, makanan yang frozen-frozen seperti itu, Hmm? atau umaminya yang lebih keluar. Nah, Hmm? itu merupakan sebuah tantangan bagi kita untuk memberikan edukasi dan membiasakan anak juga dia bisa memilih makanan bukan hanya kesukaannya, tetapi Hmm? makanan yang juga baik untuk dirinya seperti itu. Oke, jadi gizinya juga jauh lebih penting ya, Bu ya? Ya, Bukan, uh, kenapa? kan kadang ada banyak sekali orang tua, bahkan kadang neneknya mungkin yang cenderung kasihan-kasihan nah, kayak gitu Bu. Kadang meskipun itu mungkin tidak mengandung nutrisi yang baik, itu akhirnya tetap diberikan. Nah, mungkin edukasinya seperti apa Bu sebaiknya? Uh, untuk makanan yang kaya akan zat besi ini, saya sempat sebutkan tadi, memang lebih banyak zat besi ini ada di lauk hewani. Jadi kebanyakan anak-anak itu mungkin dia akan cenderung suka dengan rasa yang lebih gurih gitu ya. Itu bisa dari lauk hewani ini. Nah, itu bisa kita olah. Pengolahannya itu ya yang menarik gitu ya. Dan disesuaikan dengan kemampuan anak. Misal kalau misalnya kita memberikan daging gitu, menu daging, ya kita olah yang anak itu akan tertarik dan anak itu akan suka. Misal bisa dibikin suwir daging, atau bisa dibikin nugget, atau juga bisa dibikin daging giling gitu. Jadi karena kebanyakan anak itu tidak suka daging karena mereka kesulitan mengunyah, apalagi mereka yang gigis gitu ya. Iya, 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 benar-benar. Gitu. Oke. Selain dari zat besi, juga perlu diperhatikan zat gizi lain, yaitu dari vitamin B. Ada vitamin B9, yaitu bisa kita sebut dengan asam folat, dan Mm-mm. juga vitamin B12. Nah, Mm-mm. itu dia secara bersamaan dengan zat besi itu bisa meningkatkan sel darah merah secara fungsi. Kalau untuk vitamin B9 ini banyak terdapat pada golongan kacang-kacangan, misal kacang Oh, ini polong, kacang merah, kacang kacang-kacangan. hijau. Ya, itu dia secara secara kandungan dia tinggi akan vitamin B9, dan dengan bersamaan zat besi dia akan membantu untuk meningkatkan jumlah sel darah merah. Oke. Kalau Dan misal ini Bu, ada yang bertanya kalau kacang-kacangannya bisa menyebabkan asam urat tinggi. Nah, dari Mbak Ani itu Bu. Mbak Ani, oke. Iya. Memang kita pilih ya, kita Ah, pilih uh, untuk anak atau untuk dewasa. Jika untuk yang dewasa memang kebanyakan mungkin ada keluhan lain, misal asam urat seperti itu. hmm. Uh, Kalau misalnya sudah ada pembatasan dari produk kacang-kacangan, kita bisa memakai suplemen seperti itu. Vitamin, Oh, asam folat diganti. itu juga bisa diganti. Tapi Oh, misalnya selama tidak ada keluhan, kita ambil dari bahan makanan yang alami seperti itu ya. Selain dari asam folat juga vitamin B12. Vitamin B12 ini dia secara fungsi ini meningkatkan
dari sumsum tulang belakang untuk menghasilkan sel darah merah. Dan ini banyak pada produk hewani, misal daging merah, susu, telur, ikan, Ayam, gitu seperti ya Bu ya. ayam, seperti itu. Oh, jadi lapar Bu. Oke, ini Bu dari Icawi. Untuk orang yang tidak suka sayuran, apakah ada buah yang mengandung zat besi? Kalau tadi kan sudah dari perdaging-dagingan, hewani gitu Ah, ya Bu. Sayuran juga oke. ada. Kalau misal nggak suka sayur Bu, ada nggak di buah? Kalau di buah ada, tapi kandungannya tidak sebanyak misal ada di golongan hewani dan juga di sayuran yang berwarna hijau gelap. Tapi buah itu kan biasanya mereka tinggi akan vitamin C, misal Mm-mm. seperti jeruk, terus jambu Betul. biji, tomat. Nah, vitamin C ini secara bersamaan itu juga bisa meningkatkan penyerapan dari zat besi. Jadi dia Oh, juga bantu penyerapan gitu. Jadi semakin banyak kita makan makanan yang bervariasi, yang kita dapatkan itu juga semakin banyak. oke, baik. Baik Ibu, kita ingatkan lagi untuk sahabat Wafa, nanti di akhir live kita akan mengadakan atau akan memberikan hadiah spesial. Ini masih dalam rangka HUT RS Wafa Husada ke-15 dengan temanya yaitu teristimewa. Dan kita nanti akan memilih Bu Duana akan memberikan pertanyaan dan monggo dari sahabat Wafa bisa menjawab pertanyaan di kolom komentar. Tapi itu nanti di akhir acara. Baik Bu Duana, kita melanjutkan ya Bu. Pertanyaan ketiga dari keberapa ini tadi? Kesekian dari Mbak Nia Bu. Nia DMB. Cara mencegah anemia saat haid datang gimana? Nah ini sama pertanyaannya dengan Dian Pelangi Collection. Kasih tips dong kalau cewek lagi dapet, maksudnya lagi menstruasi gitu ya Bu ya. Harus konsumsi apa biar tidak anemia Bu? Oke, yang pertama kita kenali gejala anemia dulu ya. Kalau Oke. misalnya gejala ringan, uh, kita atur dengan pola makan kita dan saya katakan untuk pencegahan ini tidak ketika sedang haid, tapi dicegah sebelum haid. Jadi mengatur pola makannya ini berkelanjutan, tidak ketika haid datang langsung ingat oh aku anemia, aku harus makan ini, tidak seperti itu. Tapi sebelum masa menstruasi itu kita juga harus mengatur dan memperhatikan pola makan kita. Kalau gejala ringan seperti itu, tapi kalau misalnya gejala berat, uh, bisa menambahkan tablet penambah darah itu bisa seperti itu. Suplemen gitu Bu ya? Suplemen. Oke, baik. Uh, bisa sudah terjawab Mbak Nia dan Mbak Dian. Kemudian dari DNC underscore Tias Ibu. Apakah dari remaja sampai hamil terkena anemia? Apa anak juga bisa kena anemia? Ini sifatnya menurun nggak sih Bu anemia ini? Tergantung dari penyebab anemia tersebut. Memang Oh ada gitu. beberapa kasus anemia bawaan, seperti anemia hemolitik, anemia apa talasemia karena penyakit genetik tertentu itu memang ada. Jadi kenali dulu gejalanya, konsultasikan dulu ke dokter, nanti akan diperiksa dan diagnosa tegak anemia ini sebenarnya anemia karena apa seperti itu. Kalau misalnya anemia karena defisiensi zat besi, ya pola makannya diperbaiki, ditambah suplemen penambah darah. Tetapi kalau anemia karena hal lain, dokter akan memilihkan pengobatan yang tepat seperti itu. Oke, hal itu tergantung dengan kondisi masing-masing orang Bu ya, tidak bisa Iya, disamaratakan, harus dicari iya tahu diketahui penyebabnya. penyebab. Untuk dari pertanyaan ini kan dari remaja sampai hamil terkena anemia. Bisa Iya. jadi mungkin waktu remaja itu pola makan atau konsumsi akan zat gizi mikronya itu kurang terpenuhi, bisa saja anemia. Lalu ketika kondisi hamil, memang ketika kondisi hamil kan hemoglobin cenderung turun, tapi kebutuhannya itu meningkat seperti itu. Bisa saja
dia terkena anemia. Jadi belum tentu menurun terhadap anak. Kita lihat dulu gejalanya, apakah anak ini ada gejala anemia. Misal jika ada, bisa berkonsultasi dengan dokter. Nanti akan ada pemeriksaan lebih lanjut dan akan diketahui dia tergolong anemia yang disebabkan oleh apa. Mana? Oke, baik. Oke. Budu, ini ada pertanyaan dari Mbak Corit, ya. Apakah orang gemuk bisa terkena anemia juga? Ini sebenarnya pertanyaannya sama dengan @apin.apin. Apakah anemia selalu dialami oleh orang yang kurus atau juga bisa dialami oleh orang dengan berat badan berlebih? Ini mungkin mirip-mirip gitu Oke. ya pertanyaannya. Iya. Anemia ini adalah kekurangan zat gizi mikro. Jadi tidak selalu tidak selalu tampak secara visual seperti itu. Beda dengan gemuk, kurus, itu kan ada masalah di zat gizi makro. Jadi tidak selalu tampak seperti itu. Bisa jadi dia gemuk, tapi dia kekurangan zat gizi mikro. Jadi bisa saja seperti itu. Kekurangan zat besi mikro. Oke, baik. Ya. Ini Bu, ada dari Fitri .13. Apakah termasuk anemia jika pusing ketika menstruasi? Wah, ini gimana Bu menurutnya? Kalau menstruasinya dalam jumlah yang banyak, berkepanjangan, pusing, lalu mata berkunang-kunang, letih, lesu, lunglai, bisa saja itu gejala dari anemia. Oke. Berarti tingkat apa ya, periode menstruasi itu juga sangat mempengaruhi ini ya, Bu. Apa anemia, seseorang mengalami anemia atau enggak gitu ya, Bu ya. Ya, Kalau dia terus-terusan mengalami menstruasi, bisa kemungkinan dia juga akan mengalami anemia, Bu ya. ya, betul. Ketika ada kondisi-kondisi seperti itu, makanya remaja putri dan juga orang tua harus lebih apa ya perhatian gitu ya, lebih perhatian kalau misalnya sudah oh ini kok siklusnya panjang sekali, lalu menstruasinya juga lebih banyak daripada biasanya dan itu berulang beberapa bulan, silakan langsung konsultasikan ke dokter. Oke, baik, baik, Bu. Kemudian dari Dea_Mirella, anemia apakah terjadi pada cewek aja, Bu? Maksudnya mungkin ini juga dialami oleh cowok gitu nggak sih, Bu? Bisa terjadi pada laki-laki juga, pada cowok Oh, juga bisa jadi terjadi. anemia. Ya, tergantung dari penyebabnya tadi gitu. Berarti tidak ini Memang ya, tidak hanya cewek tidak aja. hanya ya, tapi memang remaja putri mereka lebih cenderung rentan gitu ya, karena awal-awal puber, lalu ada masa-masa pergantian, lalu dengan kegiatan mereka yang full dan juga mereka mungkin kurang memperhatikan makan seperti itu, jadi memang remaja putri memang lebih rentan seperti itu karena ada siklus menstruasi itu juga. Oh iya, baik. Bu, ini kan tadi salah satu untuk mengatasi kalau misalnya nggak mau kacang-kacangan kan minum suplemen zat besi gitu, Bu ya. Sebelumnya juga bisa makan yang bukan kacang-kacangan, misal Iya, dari iya, produk hewani gitu. iya. Nah, salah satunya kan suplemen juga bisa inisiatifnya dengan suplemen. Nah, ini ada yang tanya, Bu, kira-kira konsumsi suplemen FE ini per bulan setiap mensnya itu perlu nggak sih, Bu? Tergantung dari kebutuhan masing-masing dan juga Oh, gitu. gejala. Iya. Mm-mm. Berarti melihat seperti apa kondisi kalau kita dirasa perlu untuk mengkonsumsi tambahan suplemen dari ini, suplemen FE maksudnya, Bu. Jika kalau misalnya ketika menstruasi tidak ada gejala, Mm-mm. uh, tidak ada gejala yang terlalu berat gitu, hanya mengalami pusing apa, optimalkan di makanan dulu. Tapi kalau Oke. misalnya sudah ada 5 gejala, letih, lemah, lesu, lunglai, perlu tambahan dari suplemen tersebut. Oke, berarti tidak tidak harus ya, Bu, selama badan masih sehat, tidak ada keluhan, itu juga tidak perlu ya, Bu ya. Bisa bisa mengutamakan dari produk hewani dan sayuran Betul. juga ya. Oke.
Ibu, ini dari Gustin_Renidian. Bu, izin bertanya, saya kan tekanan darahnya rendah. Lalu saya ketika menstruasi itu merasakan pusing, mual, kadang sampai muntah. Apakah ada hubungannya menstruasi saya dengan punya ini anemia nggak, Bu? Mungkin saja itu ada hubungannya. Yang pertama karena juga ada tekanan darah ini, kalau dia rendah kan juga bisa mengalami pusing, liang seperti Mm-mm. itu. Dan juga ada kondisi menstruasinya juga, kondisi menstruasi yang mana pada saat itu kan tubuh mengeluarkan banyak darah gitu ya. Iya. Nah, itu bisa juga anemia seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah ada tanda dan gejala seperti itu, bisa konsultasi kepada dokter, lalu meningkatkan asupan Fe dengan makan makanan dan juga dengan konsumsi tablet penambah darah itu tadi. Oke. Untuk Oke. untuk untuk catatannya seperti itu ya, Mbak Gustin. Melanjutkan dari Ririn_92. Kapan waktu yang tepat minum tablet FA? Ini tadi kita juga sempat singgung sedikit, Bu. Boleh diingatkan kembali kiranya? Iya. Uh, Waktu yang tepat minum tablet Fe memang ketika kita sudah makan, tapi meminumnya ini jangan dibarengkan dengan zat-zat yang bisa mengganggu penyerapan dari tablet Fe tersebut. Seperti apa, Bu? Sehingga misal untuk minumnya cukup dengan air putih saja karena air putih kan bersifat netral. Mm-mm. Atau kalau misalnya dengan minuman yang ada vitamin C-nya, misal perasan air jeruk gitu tidak apa-apa. Tapi Oke. jangan dengan susu atau jangan dengan teh atau jangan dengan kopi. Ada jeda minimal 2 jam agar penyerapan dari Fe ini bisa optimal Maksimal. seperti itu. Baik. Berarti harus dijeda dulu, Bu, ya. Tidak boleh dibarengkan. Sebaiknya minum dengan air putih. Oke, baik, Bu. Ini mungkin catatan penting untuk para sahabat wafa ya. Ibu melanjutkan pertanyaan dari Susanti Anggraini. Apakah ada pemeriksaan di wafa untuk mengetahui seberapa parah anemia yang kita alami? Uh, Bisa nanti berkonsultasi dengan dokter kami. Nanti Mm-mm. dokter akan memberikan pemeriksaan yang tepat. Kalau untuk pemeriksaan di wafa ada pemeriksaan anemia dari darah lengkap, anemia hemolitik, atau anemia aplastik, seperti itu sudah ada. Tapi nanti untuk yang sesuai dengan kondisi bisa berkonsultasi dulu dengan dokter kami. Oke, bisa langsung berkonsultasi untuk lebih lanjut, Bu, ya, seperti itu. Oke. Oke. Ibu melanjutkan kembali dari Nabil_Ainul Amri. Bagaimana jika kelebihan zat besi? Kalau mungkin dari tadi kan salah satu penyebabnya kekurangan zat besi, Bu. Nah, ini kalau sekarang kalau kelebihan zat besi, Bu, apakah berbahaya? Ya, tentu saja. Karena sesuatu yang berlebih itu pasti tidak pas ya. Oke. Uh, jika jika ada kondisi tertentu, akhirnya tubuh merespon sehingga meningkatkan untuk pembentukan dari Hb. Misal saat dehidrasi. Saat dehidrasi karena suplai dari oksigen ini juga berkurang, maka respon tubuh adalah meningkatkan dari produksi Hb. Itu juga bisa. Lalu hal-hal seperti ini ya kita harus mengoptimalkan dari minum kita. Jadi jangan sampai kurang dari asupan cairan seperti itu. Karena tidak dehidrasi itu juga bisa meningkatkan kadar Hb seperti itu. Oh, begitu. Baik, baik, baik. Ibu, Ya, kemudian ini dari Mbak Wahida kembali. Apakah pola tidur yang tidak teratur juga berpengaruh? Ada pengaruhnya nggak sih, Bu, pola tidur ini dengan anemia? untuk istirahat tentu saja berpengaruh ya, karena nanti juga akan bisa berpengaruh dengan produksi sel darah merah. Usahakan tidur malam itu cukup dan juga tidak siklusnya tidak terlalu berantakan seperti itu. Jangan terlalu banyak bergadang lah. Baik, baik, baik. Jangan begadang ya untuk para sahabat wafa. Kemudian melanjutkan kembali, ada pertanyaan dari, ini di WhatsApp, Bu, dari Kurotu Aini. Apakah Kuroto remaja yang, ini.
Kurotu Aini, Bu. Sorry. Heeh. Apakah remaja yang punya anemia diperbolehkan untuk diet atau menjaga berat badan ideal? Nah, Nah, ini ini ya. iya, Oke. Ini yang lebih ke topik kita kali ini ya. Oke. Eh, Memang remaja ini adalah periode yang unik seperti itu. Mm, Jadi banyak mereka yang lebih explore dengan pengalaman baru sehingga mereka lebih mengikuti tren seperti itu. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan sebenarnya untuk diet ini, arti dari diet ini adalah mengatur pola makan. Jadi Oke. diet itu bukan mengurangi makan, juga bukan strict untuk makan, tapi dia lebih mengatur pola makan. Kalau remaja putri berdiet boleh, tapi kita lihat dulu diet seperti apa. Diet seimbang, tetap makan makanan yang sehat, mengurangi makan makanan yang junk food, yang istilahnya gizinya itu tidak seimbang seperti itu. Dan kalau misalnya menjaga berat badan diperbolehkan. Akan tetapi kita harus memperhatikan isi dari makanan yang kita makan. Jadi arti diet di sini adalah mengatur pola makan itu sendiri. Oke, berarti bukan mengurangi makanan, Bu ya. Kan kadang Tidak tidak selalu seperti itu ya. ya, ya. Oke, karena mungkin banyak di kalangan kita yang orang yang diet itu kayak malah kayak istilahnya kayak ngenes gitu loh, Bu. Jadi jatuhnya kayak nggak makan gitu sama sekali gitu ya. Iya. Jadi memang harus diperhatikan ya komposisi dari diet tersebut. Jangan hanya tidak aku mau diet tidak makan nasi seperti itu dan itu berlangsung secara berkepanjangan. Jadi tetap harus seimbang. Jadi kita ingat isi dari piringku. Jadi Iya. ada sayur, ada Mm-mm. lauk, ada makanan pokok, dan Mm-mm. juga nanti didampingi dengan kebutuhan cairan dan juga dengan aktivitas fisik yang baik. Seperti itu. Oke. Makanan seimbang, Bu ya. Betul, kita Oke. upayakan untuk makanan seimbang. Oke. Untuk apa ya, Bu? Kayak pembagian isi piringku sendiri itu kan kayaknya dari tadi kayak dari sayuran dan lain sebagainya itu seperti apa, Bu? Porsi dari masing-masing bahan Hampir tersebut. sama, iya, hampir sama seperti tumpeng zat gizi, ya, tumpeng makanan itu ya. Hmm? Memang eh, sekitar 50-60% ada kebutuhan makanan pokok di situ. Makanan pokok yang bersumber dari karbohidrat, misal bisa dari nasi, bisa dari kentang, bisa dari roti, lalu Jagung gitu ya. jagung, ketela di situ. Lalu ada juga dari sumber hewani dan nabati di situ. Mm-mm. Jadi terus juga ada sumber lemak, kita juga butuh lemak dan dipilih dengan lemak yang istilahnya baik. Tidak semua lemak itu jahat. Tubuh tetap butuh dengan lemak. Yang baik itu salah satu bahannya datangnya dari mana, Bu? Kalau dari makanan. Apa Mbak? Lemak, untuk lemak itu sendiri yang baik. Oh, lemak. Untuk lemak bisa dari golongan dari minyak nabati, misal Mm-mm. seperti minyak sayur, lalu minyak zaitun, PCO seperti itu dia cenderung baik untuk tubuh. Untuk minyak sebetulnya untuk minyak kelapa sawit jika digunakan dengan benar, misal dengan cara penggorengan yang benar dan digunakan dengan tidak secara berlebihan, itu sebenarnya juga tidak apa-apa. Oke. Berarti kalau Pokok tidak minyak, berlebihan. wah ini susah sekali menghindari gorengan, Bu ya. Soalnya salah satu favorit warga ini kebanyakan orang Indonesia kan mungkin goreng-gorengan, Bu ya. Iya. Iya, salah satunya kerupuk gitu juga kan digorengnya pakai kelapa sawit. Oke, baik Ibu. Untuk ini ada pertanyaan dari Furotu Aisyah. Saat menstruasi saya merasakan lemas dan kaki cekot-cekot. Pertanyaannya, apakah kaki cekot-cekot itu salah satu tanda anemia dan apa saja tanda-tanda anemia selain lemah, letih, lesu, lunglai mungkin Bu ya, 5M itu tadi. Nah, untuk
Kalau misalnya lemas, Mm, itu letih, lesu, itu sudah masuk dari gejala dari anemia ya. Kalau mm-mm. untuk cekot-cekot ini tidak selalu itu adalah kondisi dari khusus dari anemia. Jadi bisa Mm-mm. jadi karena ada hal lain gitu. Misal karena kelelahan juga bisa, atau misal dengan uh, apa asam urat yang tinggi seperti itu juga bisa. Jadi tergantung usia juga. Melihat dari faktor usianya juga dan mungkin sebaiknya bisa Betul, dikonsultasikan gitu ya Bu kalau mungkin berkelanjutan. betul seperti itu. Baik. Ibu ini dari Lia Agustina. Tadi Ibu kan juga menyinggung suplemen atau suplemen FE dikonsumsi dengan air putih saja ya Bu ya, tidak dengan minuman seperti susu dan lain sebagainya. Pertanyaannya ini Bu tentang suplemen penambah darah diminum berbarengan dengan susu berarti tidak diperbolehkan ya Bu ya? Sebaiknya tidak, karena nanti penyerapan dari Fe ini akan kalah dengan penyerapan dari kalsium. Jadi fungsi dari suplemen ini akan bias seperti itu. Oh, jadi kayak hilang gitu Bu ya? Ya, sebaiknya ada jeda 2 jam ya setelah minum susu baru mengkonsumsi tablet penambah darah atau sebaliknya. Oke baik, tidak disarankan. Dari Aini Bu, dari Aini Uswatun Ibu, adakah makanan yang tidak disarankan untuk orang yang anemia? Ada. Yang pertama adalah makanan yang mengandung itu tanin. Jadi beberapa zat makanan itu bisa menghambat dari penyerapan Fe. Misal seperti dari makanan yang mengandung tanin, misal seperti teh, kopi, kopi hitam, teh hijau, teh hitam seperti itu. Jadi dia akan menghambat penyerapan dari Fe. Lalu juga makanan yang tinggi akan asam fitat. Asam fitat ini banyak pada serelia atau kacang-kacangan dalam bentuk utuh. Misal seperti beras merah atau kacang almond seperti itu. Jadi memang ada triknya untuk mengurangi dari uh, kandungan asam fitat itu direndam dulu atau disangrai dulu seperti Mm-mm. itu. Oke. Ada lagi Bu? Itu Iya baik. Ini Bu dari siapa nih? Mbak Wardani. apa? Bagaimana prognosis dari anemia Bu? Misal ada komorbid. Bentar. Prognosis dari anemia. Oke. Oke. Uh, kondisi anemia ini adalah tubuh uh, kekurangan dari sel darah merah seperti itu ya. Mm-mm. Jadi tergantung dari tadi penyebabnya itu apa seperti itu. Misal kalau misalnya penyebabnya dari pembentukan sel darah merah yang kurang, berarti di sini bahan untuk membentuk HB-nya kurang. Bisa karena defisiensi zat besi, defisiensi asam folat, defisiensi vitamin B9 itu, lalu vitamin B12 seperti Mm-mm. itu, karena kekurangan zat gizi mikro. Atau juga bisa karena suatu kondisi penyakit sehingga penyerapan dari uh, zat besi itu sendiri tidak optimal. Misal seperti penyakit seliak atau yang penyerapan dari zat besi itu akan terganggu. Lalu kalau misalnya disebabkan karena faktor-faktor genetik yang bawaan, itu juga bisa mempengaruhi dari anemia. Jadi kita lihat dulu penyebab dari anemia tersebut. Oke, berarti ini apa ya butuh tidak hanya Tidak hanya anemia penilaian. seperti itu, tidak. Iya, bisa banyak sekali ya Bu ya kaitannya Bu ya, mulai dari Betul. kayak ini tadi. Baik. Ibu, Ya. ini banyak sebenarnya pertanyaannya, tapi ini kita ternyata sudah 40 menit berjalan. Dan seperti janji kita, Bu, kalau misalnya ini dari pertanyaan yang belum terjawab ingin nanti kita konsultasikan ke Ibu, boleh Bu ya? Nanti bisa Boleh, kita pastikan silakan. kemudian hari. Nah, semisal dari Oke. teman-teman ingin konsultasi gizi di RS House saja bisa Bu ya?
Bisa, saat ini kita membuka gizi online ya. Gizi Eh, online seperti apa, ya, Bu? gizi online. Jadi memang eh, di era pandemi ini konsultasi gizi kita bikin sistem gizi online. Jadi bisa mendaftar ke bagian pendaftaran, nanti akan ahli gizi kami akan menghubungi sesuai dengan jam yang telah disepakati. Gitu. Oke, berarti ada ketentuan jamnya gitu, Bu? Untuk jam ada saat jam kerja yaitu jam setengah 9 sampai jam setengah 11 atau jam 10 gitu setiap harinya di hari Senin sampai hari Jumat. Oke, Senin sampai Jumat. Baik. Ibu Duana, seperti janji kita akan memberikan berapa pertanyaan? Belum saya lihat ini tadi yang tanya. Oh ya, enggak maksudnya nanti dari Ibu boleh mengajukan pertanyaan biar teman-teman yang menjawab. Namun sebelum itu boleh dulu closing statement-nya, Bu, kesimpulan dari live kita hari ini mengenai remaja sehat bebas anemia. Oke. Bu Uh, Duana. uh, kita kembali ke tema Hari Gizi Nasional tahun ini ya, yaitu remaja sehat bebas anemia. Benar, Bu. Remaja ya, remaja ini adalah salah satu aset bangsa. Aset bangsa di mana untuk menjaga aset ini kita perlu edukasi dan perlu untuk menyadarkan edukasi gizi agar remaja ini bisa produktif. Remaja ini bisa menjadi remaja yang produktif, berpikir kritis dan juga bisa berdaya guna nantinya untuk bangsa ini. Oleh karena itu, kita perlu mengedukasi remaja-remaja kita agar mereka memperhatikan pola makan mereka, memperhatikan apa yang mereka makan, tidak hanya dengan mengikuti tren, tidak hanya dengan makanan-makanan yang sedang tetapi makanan yang bermanfaat bagi tubuh agar remaja ini bisa tumbuh menjadi remaja yang produktif, berpikir kritis dan nantinya bisa membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Wow. Sesuai Baik, dengan slogannya ya, gizi seimbang, remaja sehat, Indonesia kuat. Terima kasih Bu Dona. Baik, ini Bu melanjutkan pertanyaan yang terakhir. Bu Dona boleh memberikan pertanyaan untuk teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Nanti biar sistemnya gini ya Bu ya. Nanti Bu Dona tanya dan sahabat Wafa bisa langsung memberikan jawabannya di kolom komentar. Nanti kita pilih Bu Dona yang milih siapa yang menurut Ibu benar. Tepat ya Bu ya, tidak hanya yang paling cepat tapi tepat juga ya Bu ya. Oke, yang Baik, pertama saya ada 3 pertanyaan ya. 5 yang Bu, pertama 5 kita hadiahnya ada ada 5. Ya. Ayo, jadi kita mau pilih 5 yang bisa menjawab. Oke, pertanyaan pertama. Secara garis besar penyebab anemia itu apa saja? Boleh, teman-teman? Langsung. Penyebab anemia. Ada yang bisa menjawab penyebab dari anemia? Tadi di awal-awal sempat disinggung Bu ya. Ya. Penyebab anemia. Apakah ada? Belum ada Bu ternyata. Baik, kita skip. Apa gimana ini? Teman-teman, ada yang bisa menjawab penyebab dari anemia? Nggak ada? Nah, ini Bu ada nih Bu dari Ratu Alaisyah, kekurangan zat besi. Benar nggak Bu? Secara tadi ada 3 ya? Iya. Ini ada produksi sel darah merah yang kurang, lalu kehilangan darah secara berlebihan, dan juga yang ketiga hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Oke, kalau kekurangan zat besi? Kekurangan zat besi belum pas?
Secara Oke, umum baik. memang kekurangan zat besi. Apa ganti Oke. pertanyaan, Mbak Salis? Iya, boleh, boleh, Bu. Belum berarti ya, Mbak ya, dari Mbak Furatul Aisyah ini. Gini, sebutkan makanan yang tinggi akan zat besi. Oke, makanan tadi banyak sekali yang sudah disebutkan dari dari hewani. Oh iya, sebentar, sebentar. Oh ini Bu, dari klinik Cahaya Medika Bu. Konsumsi sumber, mana sih? Hati ikan, salmon bayam. Boleh ya. Boleh, oke, baik. Kita sudah menemukan satu pemenang. Tapi untuk zat besi ini saya lihat ada dari Mbak Wardani nih ya. Iya. Vitamin B12. Lalu Mbak Dea Zakian ini juga vitamin B9, vitamin C, Mm-mm. folat. Oke, betul itu. Monggo Oh, dipilih yang mana yang cepat yang menjawab. ya Wardani yang paling atas nih Bu. Mbak Wardani ya. B12. Oke, baik. Mbak Wardani. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu Duana, kita sudah dapat 2 pemenang. Tinggal 3 lagi Bu Duana. Sebutkan bahan makanan yang tinggi akan asam folat. Makanan yang tinggi asam folat. Monggo. Yang tinggi vitamin B6, asam folat. B9, vitamin asam folat. Makanan yang tinggi akan asam folat atau B9. Salmon Bu? Ini ada yang jawab Bu. Salmon. Belum. Belum, oke. Monggo teman-teman bisa langsung mengirimkan jawabannya. Adakah yang tinggi akan asam Betul. folat? Kacang hijau. Kacang betul, dari kacang-kacangan ya. Bisa kacang hijau, kacang merah, kacang polong, lalu sayuran hijau, misal seperti bayam, brokoli. Oke, baik. Pemenangnya adalah Dea Zakian. Pertanyaan berikutnya. Makanan yang kaya akan vitamin B12, contohnya B12. Aduh, apa ya tadi ya? Monggo teman-teman. B12, contoh makanan. Tadi sudah disebutkan berbarengan dengan si asam folat ini Bu ya. boleh lebih dari satu ya. Sebutkan tiga ya bahan makanan yang kaya akan vitamin B12. Ini Bu, ikan, Oke. kalau dari Ya, ikan, betul. sarkikif ini Bu, jawabannya sayuran hijau. Oke, makanan yang tinggi akan vitamin B12 itu golongan banyak pada golongan hewani. Misal pada ikan, daging merah, lalu daging merah, daging sapi, daging ayam, susu dengan produk olahannya dan juga telur. Oke, berarti Mbak Dipilih sarkikif. yang lebih dari satu ya. Oke, jawab satu boleh Bu? Lebih dari satu. Oh, lebih dari satu. Ya, ini ada Mbak Wardani. Tadi sudah Mbak Wardani, tapi sudah menang Bu. Dari ini Yeti Kusumandari. Jawabannya tapi masih satu. Atas Jadi tadi kayaknya Mbak ya, Salis. ada Di atas kepiting salmon dan bawahnya yogurt susu. Ada ikan juga. Oh, udah oke, baik lebih dari satu Bu. Oke. Boleh ya? Bener ini ya Bu ya, ikan. Kepiting Nah, salmon. Baik. Mbak Yeti Kusumandari. 1, 2, 3. ini tadi pertanyaannya berapa, Salis? Sudah Sudah, mendapatkan sudah lima. sudah
kita sudah mendapatkan 4 pemenang, Ibu. Tinggal 1 pertanyaan lagi untuk menentukan. Oke. Sebentar. Oke, Ibu, kita boleh nambah 1 pertanyaan lagi karena ternyata tadi ada orang internal, jadi internal tidak kita menangin ya, Bu ya. Oh gitu. Iya, ya, berarti nggak boleh ya. Kita akan memilih 2 pertanyaan lagi dari sahabat Alfa ya, eksternal ya, eksternal. Monggo Bu Duana. Oke. Pantangan makan untuk penderita anemia atau makanan yang sebaiknya dihindari, makanan atau minuman yang sebaiknya dihindari oleh penderita anemia. Makanan, monggo sahabat Alfa, yang sebaiknya dihindari untuk para orang anemia. Ganti pertanyaan Kak Mbak Salis. Adakah? Betul itu. Tapi tadi sudah menang ya, Klinik Cahya Medika. Iya, sudah menang Bu. Tapi jawabannya benar Bu ya. Benar, benar. Oke, baik. Ganti pertanyaan Kak Mbak Salis. Oke, ganti pertanyaan saja untuk teman-teman yang sudah menang. Tidak kita menangin lagi ya. Jadi gimana? Diambil pertanyaan lain Bu. Boleh Bu. Oke, sebutkan bahan makanan yang tinggi akan vitamin C yang bisa Saya Bu. Oke, yang bisa membantu penyerapan dari Fe. Oke, vitamin C tadi itu gampang sekali ya, sahabat Alfa. Ini lebih sebutkan 3 ya, 3 jenis bahan makanan. Jangan hanya 1. Ayo, sahabat Alfa, monggo jawabannya. Jambu. Sebutkan lebih dari 1 ya, minimal 3. Mas Bayu, silakan ditambah jawabannya, minimal 3. Bisa ditambahkan. Nih, Ibu Bayu Ilakes, jambu, jeruk, cabai merah. Cabai merah itu mau makan seberapa banyak? Oh, ini Bu. Iya. Cabai merah itu memang tinggi akan vitamin C ya, Mbak. Cuma ya kita minum jus cabai merah kayaknya juga enggak. Ya? boleh. Oke, baik Ibu. Selamat buat Mas Bayu ya. Sudah memenangkan. Tinggal 1 lagi, Bu. Tuh, ada lagi kurang. Pertanyaannya kurang. Ini kita udah dapat 1 2 3 4 pemenang, Bu. Oh, 4 pemenang. Bentar, apa lagi pertanyaannya? Enggak, Ding. Ini udah 5 ya? Sudah 5, Salis. Sorry. Iya. Sudah, Bu Duana. Terima kasih untuk teman-teman. Dan terima kasih Bu Duana telah menyempatkan untuk bersama kita di live RS Lava Husada ini. Kita ingatkan lagi, jangan lupa ikuti live RS Lava Husada berikutnya. Nanti stay tune di edisi berikutnya. Nah, kita umumkan lagi ya pemenang, 5 pemenang tadi. Pertama, Klinik Cahaya Medika. Kedua, dari akun Wardani. Yang ketiga, dari Sarkikif. Dan keempat, ada Yeti Kusumandari. Dan yang terakhir adalah Bayu_Ilakes. Benar ya? Baik, terima kasih untuk sahabat Alfa yang setelah mengikuti live kita dari awal sampai akhir. Salam sehat selalu dimanapun sahabat Alfa berada. Terima kasih Bu Duana. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.